لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا في آية أخرى: ومن آياته منامكم بالليل إلى آخر آية. وقال أيضا في آية أخرى: وجعلنا نومكم سباتا. الآية والمعنى والله أعلم بمراده. أما بعد. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah majelis taklim, at-tahirin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi. Syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita hadiratkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena pada hakikatnya Allah yang Maha Mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berwajah, bersilaturahmi, melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka takliman litolatul ini. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan tenaga kita, mudah-mudahan kaki kita akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam makhludatan bil ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu pada sehat tuh, yang pojok sehat, udah makan belum? Sama kalau begitu mau belum makan. Yang kanan mau makan, soalnya pada seger, apalagi yang selurus dengan saya, itu maksudnya. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah, ibu-ibu jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu termaktub di dalam Quran surat Al-Zariyat ayat yang ke-56. Betul nggak, Bu? Bu. Tugas diciptakannya kita oleh Allah itu tercantum di dalam Quran surat Al-Zariyat ayat yang ke-56. Kadang-kadang kita begitu, padahal ayatnya hafal lagi, tapi ternyata itu surat apa ya, ayat berapa. Kalau kata orang Sukabumi, kenalnya kenal undi, hafal padahal, cuma kadang-kadang kiriran ayat dari surat berapa itu lupa. Nah, tugas penciptaan kita oleh Allah apa tujuannya menciptakan kita? Cuma satu tujuan akhirnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hafal kabehnya. Ini mah eta ayatnya. Iya, itu adalah Quran surat Al-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa halo, nikmat kalau mengaji di Allah kata ibu. Terus ya, Allah katakan wama khalaqtul jinna wal insa, tidak ada tujuan diciptakannya manusia dan jin. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa itu ibadah? Kadang-kadang kita ngomong ada jelma konsiderasi jelma ibadah ya. Mama atau bunyai ibu mama, apa sih ibadah ini? Pokoknya masuk ibadah siapa? Nah, ibadah itu apa? Para ulama mengartikan bahwa yang namanya ibadah itu adalah taqarrubu ilallah. Taqarrubu ilallah biimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amalu bima adina bihi syari'u. Itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, wal amalu bihi, dan beramal kita di dalamnya bihi asyari'u, disesuaikan dengan syariat agama. Sehingga turun yang namanya ibadah itu. Pertama ada syahadat, ibadah bukan? Ibadah juga. Syahadat, lalu sholat, lalu zakat, lalu puasa, lalu haji, lalu umroh, lalu sedekah. Itu adalah ibadah. Melaksanakan itu disesuaikan dengan syariat agama, itu adalah ibadah. Karena menurut ulama tadi, taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, biimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah Allah, wajibina bilawahihi, dengan menjauhi larangan Allah. Ya, itu adalah ibadah. Tetapi kadang-kadang dalam pikiran kita sering kita berpikir, oh cuma itu saja ibadah itu, yang sholat, yang haji, yang taat, itu saja ibadah pikiran kita. Padahal dalam kategori agama yang tadi kita sebutkan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan umroh. Ada yang mau berangkat umroh? Ada, alhamdulillah. Yang belum mudah-mudahan cepat diberangkatkan. Amin. Yang belum mudah-mudahan cepat dipanggil.
mudah-mudahan cepat dipanggil kemana jangan-jangan keramatullah bahaya Ustaz kan kita keramatullah ya rahmatullah sana ya kan rahmatnya Allah ke sana gitu maknanya. Nah bahkan Allah sekalipun itu adalah namanya ibadah mahdoh ya Bu ya, yang namanya sholat, yang namanya ngaji, yang namanya zakat, puasa itu agama mahdoh. Apa Ustaz agama mahdoh itu? Agama yang memang sudah disyariatkan oleh Allah, hubungannya langsung antara yang bersangkutan dengan Allah dan ketentuannya sudah diatur oleh Allah melalui Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ibadah mahdoh. Tadi kan Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan ujungnya adalah untuk beribadah. Tapi jangan salah, yang namanya ibadah itu pertama ada ibadah mahdoh, diantaranya ngaji termasuk dalam rukun Islam itu adalah agama mahdoh. Dalam kenyataannya kita sering melupakan dan kurang memahami satu lagi yang dikatakan ibadah itu adalah ibadah ghairul mahdoh. Ya, agama itu ada ternyata di syariat Islam selain ibadah yang sifatnya mahdoh, ada ibadah yang sifatnya ghairul mahdoh. Kalau tadi mahdoh itu khusus, ya, agar ibadah yang langsung ada aturannya dari Allah, hubungan yang bersangkutan dengan Allah, ada ibadah yang ghairul mahdoh. Apa itu Ustaz ibadah ghairul mahdoh? Ulama mengatakan yang namanya ibadah ghairul mahdoh itu ada fal'amatu kullu amalin adina bihi syari'. Yang namanya ibadah ghairul mahdoh itu adalah fal'amatu. Adapun yang dikatakan dengan ibadah umum atau ibadah ghairul mahdoh menurut para ulama adalah kullu amalin, setiap amal perbuatan kita dalam kehidupan kita, dari pagi sampai pagi lagi, dari mati sampai hidup lagi, dari hidup sampai mati lagi, dari jam 6 pagi sampai 6 pagi lagi, semua bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mencakup semua aspek kegiatan, aspek pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat saja. Ada cerita di Sunda masih Kabayan. Di Kabayan mas sholat, di Kabayan kamu mas sholat baik. Menerangkan sedang duit istri, punya istri, usaha keberadaan. Lah, kalau kita mah wisda ibadah, insya Allah kita pakai sendiri. Mustahil, ya, mustahil. Gak mungkin turun dari langit. Makanya ibadah dalam kategori agama ada yang namanya ibadah ghairul mahdoh, yakni seluruh perbuatan kita dalam kehidupan kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niatnya, karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu tergantung niatnya, ya, sesuatu itu. Ada anak muda datang ke masjid cuma pengen nukerin sendal doang. Iya, di rumahnya sendalnya udah butut, yang satu sudah putus, akhirnya dijahit sama dia. Sudah dijahit, mau ke masjid, mau ngapain ya? Harus sholat berjamaah, mama. Ya bagus, silakan, kata mamanya.
di masjid biasa ikut sholat berjamaah, tetapi habis sholatnya dia duluan sudah tahu itu bukan sendal dia, tapi yang paling bagus di situ pulangnya pakai yang paling bagus. Jadi ibadah apa bukan? Tergantung niatnya. Itu maknanya. Ya, maka setiap aspek kehidupan kita apapun itu bisa jadi ibadah di hadapan Allah. Di sini dikatakan bekerja untuk mencari nafkah bisa jadi ibadah di hadapan Allah. Suami berangkat pagi, pulang malam hanya untuk mencari sebongkah berlian dan sekarung emas untuk ibunya, niat lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala untuk menghidupi anak dan keluarganya, insya Allah jadi ibadah. Ibu-ibu kadang-kadang subuh sudah bangun, masak nasi, masak ikan, goreng tempe, tahu, pokoknya mati di subuh-subuh. Ibu ya. Tapi kalau sambil ngomong, ya Allah ya Rob, silakan. Tapi orang-orang mulut tinggi gitu mah, tangi di jam loro, silakan. Hilang pahalanya itu. Kadang-kadang hilang itu pahalanya itu. Tapi kalau sudah diniatkan ibadah kepada Allah, waduh, kan ibu-ibu memang masya Allah pekerjaannya itu memang apa ya, wonder woman ibu-ibu mah. Kuat, ya gimana kan kuat coba ibu-ibu mah. Bangun kadang-kadang setengah 4 udah bangun kan dia. Setengah 4 kebetulan pembantu rumah tangganya lagi pulang, nyuci piring, ngopel, nyetrika, segala-gala udah beres itu, anaknya belum makan, disuapin, anterin ke sekolah pakai motor. Balik lagi ke peluru, itu ibu-ibu itu. Tapi kalau ada di hatinya huli kohalua, berkeluh kesah, hilang itu pahalanya itu. Bisa bodoh. Dan mati turunnya itu, ya hati-hati kan. Udah beres tempe di jam 11:12. Astagfirullah, lemes. Aisyah lagi kita balik pegawai jam semene masak lagi itu bahagia kan ya, sampai jam 2 pulang lagi, sampai sudah maghrib, sudah beres masuk ke isya ini beres kalau begini udah ditekoki mani kalau bapak. Tapi kalau itu ngeluh, hilang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu mana gampang sebetulnya ini ke surga gampang. Masya Allah. Dengan pekerjaan seperti itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pengajian, ada ustaz datang, ibadah itu. Iya, lagi di jalan, lagi beli sayur, ada tetangga lewat. Bu, sehat. Ibadah itu. Iya, ini mah sama tetangga, orang tetangganya kebetulan udah nggak ngomong sama kita. 3 kali lebaran dia juga puasa, nggak ngomong sama kita. Lagi beli sayur, dia nanya ke kita, ngelihat tukang perambutan enggak? Terusir kita itu menjauh. Nah, ibadah itu adalah setiap aspek hidup kita, kehidupan kita sehari-hari itu bisa ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Bahkan yang paling tidak kita pikirkan sekalipun, saya mau tanya, pekerjaan yang enak dinikmati, istirahat total kitanya, tetapi jadi ibadah apa? Belanja Ustaz itu yo pekerjaan yang kitanya menikmati lah, pokoknya enak begitu tuh, ya tidur. Makanya saya tadi bawa ayatnya pun apa? Waja'alna naumakum subata. Saya nggak tahu sebetulnya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin ngaji biar tidur kita selain menjadi tempat sebagai istirahat, tidur kita pun agar menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mau tidak tidur kita jadi ibadah? Waduh, kadang-kadang makan ada yang nggak tahu hakikat hukum syaratnya mati tidur, ada si menggolong, ada si cengking, ada si menggolong, ada yang di depan TV, ibu ya. Lagi nonton, enak-enak loh, tidur ini barang kami jadi laki kita juga. Nggak tahu mana ada di rumah sekolah di sebelah sana tuh. Ya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas tentang itu sebetulnya, akhlak dia. Kadang-kadang sesuatu yang kita sepelekan di hadapan Allah, kita kerjakan tiap hari, bahkan mungkin persentase tidur kita bisa-bisa dalam satu hari satu malam itu 99,99% tidur, kelewatan ya teman-teman kayak gitu, kayak di sana. Ya, di sana dikatakan. Nah, itu berbicara tentang tidur, itu ada 3 hikmah yang bisa kita ambil menyikapi tidur kita. Yang pertama, tidur kita itu adalah sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidur kita. Agar tidur kita menjadi ibadah, bagaimana Ustaz? Nanti jangan dulu, ini kan baru jam 5 aja dulu. Teruskan panjang. Biar depan di sininya duduknya. Tungguin, sudah premeh, sudah tidur kita jadi ibadah. Oh ya. Yang pertama, tidur yang kita lakukan itu adalah sebagai sarana untuk mengingat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ibu coba kalau insomnia, tahu insomnia itu susah tidur, tidur susah, hari malam bermakan malam pegel. Ibu ya, so coba makan sampai beli obat tidur. Ke warung, beli itu amplet, sampai minum semua lewat, beli di kamar lagi. Itu adalah kekuasaan Allah. Allah menciptakan apapun dalam diri kita, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Hud ayat yang ke-23, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manamukum min lail, tidurnya kamu di malam hari itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita tidak tidur. Waduh, sehari semalam oleh kadang-kadang lagi hajatan di rumah nikahan anak, improve-nya kan tidak jelas, apalagi belum pelaksanaan. Waduh, gusti sudah kemudian gagal, kemudian pengantin lagi kemudian lagi pengen takut begini, enggak kepikiran, ujungnya mata nggak bisa tidur kan. Tapi ketika kantuk sudah datang dari Allah, kemudian kita nggak mau tidur sampai diselitin itu tuh, pentul korek api terbit itu. Tetap ini kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Makanya nanti bagaimana agar tidur kita jadi ibadah, nanti akan kita bahas. Ya, yang pertama, tidur itu adalah menjadi tempat dan sarana kita untuk memperhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bertambah keimanannya. Apapun akan bertambah keimanannya. Ya. Lalu yang kedua, tidur sebagai alat atau sarana untuk istirahat secara total. Kadang-kadang kita tuh ya melek, hari nonton TV, makanan komo lihat tinggal dangdut itu. Singelok, singelok, mungkin nonton bareng sering dulu maksudnya mana? Kadang-kadang tuh. Padahal Allah katakan tidur itu adalah sebagai sarana untuk istirahat total. Loh, dalam kehidupan kita. Allah katakan dalam firman-Nya, ini Quran surat An-Naba ayat yang ke-9, Allah katakan, wa ja'alna naumakum subhana. Itu Quran. Allah akan menjadikan tidurmu untuk istirahat. Maksud saya ini agar kita hidup itu memang ingat kesehatan kita, perhatikan tidur kita, karena tidur itu kekuasaan Allah dan itu sumber ibadah dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan sesuai dengan syariat, ya. Karena kan tubuh kita bukan robot ya. Coba kalau kurang tidur biasanya, dari itu melihat suami kok jelek amat lagi kita dia. Padahal dia sih
kurang tidur, akhirnya seperti itu. Fisiknya kurang, ingatannya juga cepat-cepat lupa, pusingnya ada, emosional, cepat marah. Kita disuruh kadang-kadang anaknya cuma ya apa gitu. Jawabannya masalah seperti itu karena kurang tidur. Di sini dikatakan waja'alna naumakum subata. Ibu, yang pojok hadir. Alhamdulillah. Lanjut. Masya Allah. Di sini jadi jadikan tempat untuk masih haji. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan barokah ini. Amin ya Allah ya Allah. Ramadan ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Oh, alhamdulillah. Ada yang mau berangkat haji tahun ini, Bu? Amin ya Allah ya Allah. Oh iya, kan sudah kasih tipsnya itu ya. Yang banyak yang udah siap, yang barangkali berangkat haji Bu Haji. Iya, yang belum tuh cepat-cepat aja Allah. Tapi ada satu pahala yang menyamai haji dan umroh bagi ibu. Apa Ustaz? Setiap minggu ibu akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Kalau ibu mempersiapkan suaminya yang akan berangkat untuk Jumatan, itu insya Allah pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kalau suami kebetulan lagi di rumah nggak kerja, nggak dinas, kitanya ada Jumatnya di rumah, kitanya jangan kemana-mana hari Jumat, tungguin ke suami, siapkan sahurnya, siapkan pokoknya, siapkan segala-galanya. Insya Allah itu pahala seperti itu. Apalagi kalau kita sudah punya orang tua yang sudah tua, misalkan dia usianya sudah 80 tahun, tapi di dalam masjidnya masih ada, siapkan mulai kita sebagai anaknya atau sebagai mantunya. Saya karena suka ngeri gitu tuh, kalau lihat kakek-kakek usianya mungkin sudah 78 atau 75 tahun, duduk di pojokan TWK, nggak ada yang gituan, nggak ada yang nemenin. Barang dilihat ya Allah ya Allah, barang jalannya juga pakai sendalnya, siram-siramnya, Masya Allah. Ini teh ketawa bener, ya Bu ya, kadang-kadang dia suka miris gitu kan Bu ya, suka miris ya Allah ya Allah, kakek, tetapi alhamdulillah masih mau untuk berangkat sholat Jumatan. Jadi perhatikan maksudnya satu, sendalnya siram-siram, yang satu kuning, yang satu hijau, sudah tidak pabrik. Kadang-kadang kalau suaminya mana nggak mungkin karena masih pada sehat-sehat, mungkin saja bapak mertuanya, mungkin saja orang tuanya, Masya Allah. Perhatikan kadang-kadang bajunya sok diganti, jangan ini mau tujuh mulut, nggak dicuci itu aja gitu. Pakai kancing bajunya juga, udah ini dadanya juga udah kayak piano, tulang doang. Pakai bajunya di sini cetik doang, gitu. Kancing bajunya merah, kuning, hijau kayak pelangi. Nggak diganti sama anak-anaknya, dosa dia dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah katakan orang perempuan yang telaten mau mempersiapkan orang yang mau berangkat Jumatan, pahalanya seperti dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus sudah berangkat, panggil anak kita yang paling gede atau yang dia sudah dewasa. Saya presiden antar di kakek atau bantuin, temenin kakek ke sana. Atau ke suami kita titipnya aja, misalkan. Atau suami kita yang sudah sepuh, salaman dulu, kita coba bapak. Nah, ambil ke sini, panggil anaknya, temenin bapak kamu ke masjid. Insya Allah kalau sudah seperti itu. Kadang-kadang kita hal-hal yang kecil, kan masih bisa jalan, gimana bisa ikut dewe, mempersiapkan diri, Masya Allah. Jauh yang dijanjikan oleh Allah. Jauh gitu. Makanya persiapkan oleh kita apanya, barang datang, kita udah tunggu di teras rumah tuh. Datang, suaminya datang hari Jumatan, langsung bapak capek, siapin airnya, makannya, ditemenin. Insya Allah yang seperti ini akan mendapatkan pahala haji dan umrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oh jadi ke situ. Tadi kan kita sedang membicarakan tidur. Ya nggak apa-apa.
Tadi dikatakan waja'alna naumakum subata, dan Allah menjadikan tidurmu untuk istirahatmu secara total. Bahkan ibu kalau punya suami, punya anak yang bekerja, sarankan dia minimal di tengah hari pas pas manceran lah bahasa kita, sarankan dia untuk meretakkan tubuhnya, bukan merobohkan, meretakkan tubuhnya untuk tidur walaupun 10 atau 15 menit. Atau ibu-ibu juga barangkali capek di rumah, jangan dipaksakan, minimal kata saya tidak dikatakan tuh, bahkan di siang hari disunahkan tidur untuk istirahat. Apa namanya? Namanya adalah qailullah. Apa qailullah itu? Di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, kilu fa inna syayatina la taqilu. Artinya tidurlah qailullah, ya, yaitu tidur siang. Tidur siangnya jangan kira-kira ini dari jam 9 sampai jam 4 sore. Itu bukan qailullah itu mah. Ya, itu keenakan. Tapi qailullah itu adalah tidur siang, kata hadis Ibnu Naim dan At-Taib, karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Ini untuk istirahat konsep. Siang pun silakan. Lalu kemudian menurut As'ani rahimahullah, apa sih pengertian qailullah atau tidur siang itu? Yaitu al-istirahatu nisfun nahar. Istirahat di pertengahan siang hari. Wa illam yakun ma'aha naum. Walaupun tidak tidur, rebahan saja, sok aja. Sok bedakan oleh kita. Bedakan saja. Tetapi itu tadi utamanya adalah kapan waktunya. Waktunya kata Imam Asy-Syarbini, ya an-naumu qabla zawal. Yakni tidur siang yang namanya qailullah itu adalah tidur sebelum zawal atau pas waktu zuhur, sebelum datang waktu zuhur, taruh 10 menitnya, 30 menitnya. Upayakan merebahkan badan kita. Ini menurut Imam Asy-Syarbini, Ibu ya. Tetapi kalau menurut Al-Munawi di dalam kitabnya mengatakan yang namanya qailullah, tidur siang atau istirahat itu Ibu, an-naumu wasfun nahar inda zawal wa ma qaribuhu min qabla arba'an. Qailullah adalah tidur di pertengahan siang ketika zawal atau mendekati waktu zawal sebelum atau sesudahnya. Itu maknanya ini zawal pas tengah hari, kita sebelumnya atau setelahnya sedikit. Minimal kalau orang istirahat kerja kan jam 12. Iya, jam 12, makanya gunakan untuk qailullah dulu sebentar istirahat, bahkan untuk merilekkan badan kita, menenangkan badan kita. Tenangkan dulu badan, walaupun nggak tidur. Kita kan merem-merem ayam katanya begitu ya. So, bedakan, itu akan segala. Ini sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di siang hari pun seperti itu. Ya, maknanya ini saking pentingnya waktu malam nanti ya, biasanya seperti itu. Di siang hari saja ada istilahnya namanya qailullah. Itu adalah ibadah yang secara tidak langsung kita mengikuti Rasulullah, nikmat bagi kita, sehat bagi badan kita. Memang Islam itu betul-betul agama yang kafah, agama yang syamil, yang sempurna, semuanya ya oleh Rasulullah, berkat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya ya. Yang kedua itu ya, tidur itu sebagai sarana untuk istirahat kita. Dan ini yang paling penting, yang ketiga, tidur itu jadikan tidur kita selain sebagai sarana untuk istirahat, tetapi masuk dalam kategori ibadah ghair mahdhur yang dimaksud di awal tadi. Kenapa demikian? Kan kita katakan ibadah itu ada ibadah mahdhur, ada ghair mahdhur. Yang mahdhur berat, kadang-kadang puasa Senin Kamis berat tuh ya. Itu sunnah Rasulullah bukan? Sunnah Rasul. Kalau kita melaksanakan berat ibadahnya. Tetapi tidur kita, bagaimana tidur kita agar menjadi ibadah ghair mahdhur? Pertama, agar tidur kita menjadi ibadah kata Rasulullah, tidurlah dalam keadaan berwudu. Satu.
Agar tidur kita menjadi ibadah, masuk dalam kategori ibadah ghairul maqbul, yang harus kita lakukan adalah tidurlah dalam keadaan berwudu. Ustaz, ibu kenapa ibu? Kadang-kadang pulang sambut bu, barang manek je ning dipan, bapak nih keganggu baik, batal tuh Ustaz, gimana bu? Batal, terus ibu ke, salah pun buatan apa-apa, yang penting sebelum naik kios, naik ke atas tempat tidur kita dalam keadaan berwudu. Akhirnya apa? Akan melakukan hubungan dengan suami dalam keadaan suci. Maka mustahil anak kita tidak pintar, anak kita tidak ganteng. Dan yang paling penting, malaikat akan senantiasa melindungi kita kalau dalam keadaan berwudu. Tetapi bagi orang yang tidurnya tidak berwudu, malaikat gak bakal datang. Enggak. Yang kecuali malaikat Ijrol, malaikat rahmat mau nyamperin itu, kecuali malaikat Ijrol. Karena siapa malaikat Ijrol? Orang kok malaikat Ijrol ini datang saja. Walaupun kita perlu, justru posisi kita sedang tidak suci. Makanya disyariatkan yang pertama, agar tidur kita di samping sebagai ibadah, sebagai istirahat juga menjadi ibadah. Yang pertama adalah kita harus senantiasa berwudu sebelum tidur atau naik ke tempat tidur kita. Ada yang ditanya? Tidak ada. Lain. Oh gitu. Kita mau punya wudu, suami nggak punya wudu, ya. Berarti yang dapat pahala sunnahnya cuma kita saja. Dia dapat Allah, suami kita tidak mendapatkan pahala ibadah ghairul maqbul tadi, Bu. Makanya sekarang kita sudah ada keterangan agama syariatkan, yuk ajak bareng-bareng suami kita, Pak, kita wudu dulu gitu, Pak. Bisa kan? Iya betul. Udah dekat-dekatan ke simbol pasti batal itu. Kalau tanpa hijab dan penghalang, beragunya kulit laki-laki dan perempuan menurut Syafi'i itu batal. Ya, awas hati-hati. Ada ustaz nggak pakai nafsu, saya mah walaupun tidak pakai nafsu. Ibu sama suami, ibu habis wudu dari kamar mandi, barang keluar suami lewat aja beragu. Itu menurut Syafi'i batal, walaupun tidak pakai nafsu. Ya. Beda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab lain tidak batal. Kalau ibu pegangnya Syafi'iyah maka batal. Lalu Ustaz, bagaimana kalau sudah seperti itu? Saya punya wudu, suaminya tidak. Kita naik ke kamar tempat tidur misalkan. Insya Allah kita mendapatkan pahala dari ibadah tidur kita. Suaminya tidak, makanya disarankanlah oleh kita. Batal lagi kita wudunya, ya sudah, memang batal wudunya. Tetapi pahala kita ikut sunnah Rasulullah sudah kita laksanakan. Makanya ada baiknya kalau sudah wudu naik diganggu sama bapaknya sampai kita main bola bowling atau bola sodok misalnya, ya ibu misalkan sampai terjadi batal, berarti kan ya kalau memang kita ikhtiar langsung kita mandi janabah. Kenapa tidak langsung kita mandi janabah, wudu lagi, belum tidur lagi, maka insya Allah aman kita. Makanya kan Rasul mensunahkan kalau kita habis janabah itu jangan lama-lama. Iya, posisi janabah kita itu ini mah misalkan nggak apa-apa ya, ini bukan pornografi deh, ini mengaji ya. Misalkan kita main sama suaminya jam 9 sampai subuh, kita dalam posisi janabah, untung masih hidup. Iya kan? Kalau yang namanya nyawa itu siapa yang tahu? Iya kan? Diambil saja oleh Allah, kita posisi meninggal dalam keadaan janabah, tidak suci. Kan? Khawatir gitu makanya disyariatkan lebih percepat akan lebih bagus. Itu maknanya Bu ya. Pertama, kalau tidur kita ingin menjadi ibadah di hadapan Allah, maka lakukanlah wudu sebelum naik ke tempat tidur kita. Ustaz, itu dari mana sih sumbernya? Ada nggak keterangan agamanya?
Ini saya bawa keterangan agama dalam hadis Sahih Bukhari. Nomor hadisnya 247 dan Sahih Muslim nomor hadisnya 2710. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataita marju'aka fatawaddu'a wudu'aka lis-shalah." Ini Bu. Kata Rasulullah, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, idza ataita marju'aka, apabila kamu datang ke tempat tidurmu dalam pengertian mau tidur, kata Rasulullah, fatawattu'a, maka berwuduklah kamu, wudu akalis sholat, seperti kamu wudhu ketika mau sholat. Ini dalam keterangan Rasulullah kata. Hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hayakumnya sama aja ketika kita mau melaksanakan sholat. Insya Allah kalau ini yang pertama kita lakukan, tidur kita bukan hanya sebagai sarana untuk istirahat, tetapi tidur kita pun akan dicatat menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ya. Yang kedua, ini sudah dari oke itu ya, jam 5:15 tuh ya. Waduh, masih panjang pada lainnya ya. Nah, ini ya. Bisa tuntasnya saja, tapi insya Allah nggak bakal sampai jam 7 makan. Nah, ini ya. Kita percepat saja. Yang kedua agar tidur kita menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidurlah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Ini bukan kata dokter, tapi ini keterangan agama. Dan kalau kita konsultasi sama dokter, pasti itu diperintahkan seperti itu. Rasulullah katakan, kalau ingin tidur kamu menjadi ibadah, ikuti tidurnya Rasulullah. Rasul tidur itu dia berbaringnya di atas tubuh sebelah kanan. Ustaz, dari mana ini sumbernya? Tadi dari kelanjutan hadis yang tadi, summat tojir ala sikikal aiman. Lalu berbaringlah kamu pada sisi kanan badanmu. Jelas itu dikatakan. Jadi berbaring pada sisi kanan. Tadi saya katakan kadang-kadang pola tidur kita itu ada yang terlungkup. Ini yang terlungkup itu ada hadis yang mengatakan itu adalah tidurnya setan laknatullah, seperti itu. Na'udzubillah, subhanallah, melungkot begitu tuh merokok. Masya Allah, jangan. Ya, mendingan masih bagusan telentang daripada terlungkup. Yang kecuali kalau orang lagi hamil, kalau itu mah beda, wahkan alawanin. Walaupun saya tidak merasakan juga, keterangan agama mengatakan begitu, orang hamil ada miring salah, nonggeng salah, ngagean salah, salah segala-galanya pokoknya. Karena Allah katakan wahnan ala wahnin. Apa artinya? Di atas kesusahan, segala kesusahan itu adalah orang hamil. Itu mana seperti itu. Kalau kita lagi sehat begini, disyariatkan tidurnya miring ke sebelah kanan. Ala syikikal aiman, yakni pas rusuk sebelah kanan. Berarti kan begini kita. Nah, coba nanti bedakan. Ibu yang punya sakit jantung, yang pernapasannya pendek, itu bisa tergantung dengan seperti itu. Insya Allah. Dari mana hadisnya? Ini dari sini, ya. Hadis riwayat Imam Muslim, tsumma tajir, kemudian berbaringlah kamu ala syikikal aiman, di atas tulang rusuk sebelah kanan. Tek gitu. Ya. Sudah kita begitu, ini masuk udah, sebetulnya masuk udah. Kita mau mengingatkan lagi yang belum, maksudnya insya Allah, ya. Karena ini syariat agar ibadah kita itu bukan hanya sebagai tempat untuk istirahat saja, tetapi justru ibadah yang tidak kita rasakan, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu diantaranya. Ini kalau dalam kitab Zaul Ma'ad itu dijelaskan kenapa sih berbaring pada sebelah kanan itu tidak susah untuk bangun sholat malam, salah satu fungsinya.
akan memudahkan kita bangun di tengah malam. Salah satunya. Yang kedua bermanfaat untuk jantung. Ini kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dijelaskan seperti itu. Jadi yang pertama, tidur kita agar menjadi ibadah itu berwudu sebelumnya. Yang kedua, berbaring pada posisi sebelah kanan. Lalu yang ketiganya, kata Rasulullah Muhammad SAW, sebisa mungkin membiasakan tidur di awal malam, tidak sering begadang jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Dari mana ini sumbernya? Rasul katakan dalam hadis Imam Bukhari, karena Rasulullah itu sangat yakrahu, membenci an-naum, orang yang tidur qabla al-isya, sebelum sholat isya, wal haditha ba'daha, dan ngobrol-ngobrol setelah sholat isya-nya, tidak langsung tidur. Masya Allah, ini mah perbuatan kita doang ya. Kadang-kadang kita ana sholatnya benar pas waktu isya, langsung dan sampai ke tempat tidur, bahkan suaminya udah musibah kopi kita kan nonton TV dikit, itu tadi nonton apa sih zaman kebalik kan? Iya, barang di dalam astagfirullah udah jam 11. Iya, kadang-kadang padahal Rasul katakan di sini karena Rasulullah yakrahu itu membenci siapa? An-naum, orang yang tidur qabla isya, dia belum melaksanakan sholat isya. Iya kan? Kenapa? Hikmahnya kita tidur harus sholat isya dulu. Khawatir Allah memanggil kita. Orang apa, suami kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, kita belum sholat isya, kita meninggal, berarti bertanggung jawab di akhirat. Sementara Allah katakan, oleh Rasulnya, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali saja dengan sengaja, maka dia sudah jelas mutlak kafirnya di hadapan Allah. Kita belum sholat isya, aku mati baik, oke kita segala galanya sampai tidur. Sampai tidur langsung disengaja itu masuk itu. Ya seperti jadi ini masuk itu saya udah mau mati, kalau belum mati masuk banyak ini keterangan. Masya Allah. Yuk kita ubah maksudnya. Bukan kita sih, anak-anak kita, suami kita, saudara kita diperingatkan maksudnya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga itu tidur setelah melaksanakan sholat isya, dan jangan lagi ngobrol yang tidak penting, kecuali kalau ada yang penting mah ngobrol ya tidak apa-apa. Kadang-kadang coba kan lebih mendahulukan anak-anak kita, anak-anak muda kan begadang. Itu tadi di sini makanya. Ya, nggak mungkin tidurnya akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, 3 menit lagi ya. Yang keempat, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, lalu kemudian An-Nas, ya, kemudian Al-Falaq. Setelah itu mengusapkan ke seluruh wajahnya dan tubuhnya yang dapat dijangkau sebanyak 3 kali. Jadi sebelum tidur tuh kita satukan dulu tangan kita, baca surat Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahu samad ila akhir ayat. Lalu kemudian baca Quran surat Al-Falaq, kalau lebih sudah. Lalu kemudian surat An-Nas, ya, ditiupkan oleh kita 3 kali. 3 kali diusapkan ke muka kita, lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita yang bisa kejangkau. Apa maknanya? Ini dikatakan, Rasulullah mengatakan, ya, orang yang melakukan seperti itu maka dia akan dijaga oleh Allah dari didekatinya oleh setan laknatullah. Gak mungkin dia akan mimpi yang tidak jelas. Insya Allah. Di samping itu tidurnya menjadi ibadah karena memang sudah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempatnya itu, ya, baca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang kelimanya membaca
Quran surat ayat kursi sebelum tidur. Ini berapa kali Ustaz? Diriwayatkan ini dalam hadis Bukhari sebanyak 3 kali untuk ayat kursinya. Maka insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tidur kita istirahat, maka akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidur kita menjadi tidur yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Yang keenamnya, yang terakhir, kita membaca bacaan doa ketika mau tidur. Itu diantaranya ya. Doa tidur ya sudah tahu lah, kalau itu mah anak PAUD juga sudah bisa. Kalau ibu belum bisa, sekolah di PAUD lagi aja kalau itu. Iya, ya itu diantaranya ya, diantaranya. Ini sebetulnya masih banyak, nanti ada waktu-waktu yang dilarang untuk tidur oleh kita. Ya, saya singkat saja. Pertama, habis sholat subuh atau tidur setelah waktu sholat subuh, sama sekali jangan itu. Ya, ini yang pertama. Bahkan di sini ada keterangannya. Yang kedua, tidur sebelum sholat isya. Tadi yang dikatakan, tidur setelah sholat subuh, tidur sebelum sholat isya. Lalu yang ketiganya, tidur setelah waktu asar. Ya, yang keempatnya tidur setelah makan, selesai makan, dan yang kelimanya tidur sepanjang hari. Ini kadang-kadang anak-anak kita nih kalau bulan puasa, ya hati-hati di sana mana. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari guru saya dan dari syaitan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau tanya sama enggak? Oh gitu, tidak jadi persoalan, insya Allah ya, dilakukan ada seperti itu. Ya. Walaupun utamanya yang bersangkutan sendiri, tapi kita melakukan itu akan sampai ke mahalnya insya Allah dilaksanakan oleh Bu ya, gitu ya. Di antaranya masih ada lagi Bu, semangat.